Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-117 sampai dengan 118. Ayat yang ke-117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansaril ladzina tabauhu bi sa'atil usrati min ba'di ma kana yazigu qulubuhum fariqim minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat yang ke-117, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa termasuk kebaikan dan kasih sayangnya taballahu 'alan nabi. Allah telah menerima taubat Nabi Muhammad wal muhajirina wal ansari, dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Dia mengampuni kesalahan mereka, memudahkan kebaikan bagi mereka, dan mengangkat mereka ke derajat tertinggi. Hal itu karena mereka melakukan amal yang sangat sulit dan sangat berat. Oleh karena itu dia berfirman, allazina taba'u bis-sa'atil usrah, yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, yakni berangkat bersama beliau untuk memerangi musuh di perang Tabuk, di mana ia terjadi pada saat yang sangat panas, bekal dan kendaraan sedikit dan banyaknya jumlah musuh. Hal mana itu mendorong orang untuk enggan berangkat berperang. Namun, kemudian mereka memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan tetap melakukan jihad tersebut. Mimba'di makadu yazigu qulubuhum fariqim minhum, setelah hati segolongan hati mereka hampir berpaling, yakni hati mereka berbalik dan cenderung kepada ketenangan dan kenyamanan. Akan tetapi Allah meneguhkan, mendukung dan menguatkan mereka. Berpalingnya hati adalah penyelewengannya dari jalan yang lurus. Jika penyelewengannya pada dasar agama, maka ia adalah kekufuran. Jika pada syariatnya, maka hal itu menurut syariat di mana dia menyimpang darinya. Bisa dalam bentuk dia lalai dalam menunaikannya atau menunaikannya secara tidak syar'i. Firman-Nya, sumata ba'alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Di antara kasih sayangnya adalah memberi mereka nikmat taubat dan menerimanya dari mereka serta meneguhkan mereka di atasnya. Ayat yang ke-118. Wa'alli salasati lazina takhallifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih tsumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lagi dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat yang ke-118. Wa, dan begitu pula Allah telah menerima taubat ala salasatil ladzina khuliqu, 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka.
Mereka tidak berangkat berperang bersama kaum muslimin di perang itu. Mereka adalah Ka'ab bin Malik dan kedua rekannya. Kisah mereka masyhur, tercantum di dalam kitab-kitab Sahih dan Sunan, seperti dalam Al-Bukhari dan Muslim. Hatta idza, hingga apabila mereka sangat bersedih, dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, yang merupakan sesuatu yang paling mereka cintai dari segala apapun. Bumi yang luas dan sesuatu yang dicintai serasa sempit. Padahal biasanya ia tidak demikian. Hal itu tidak lain kecuali karena perkara yang berat yang telah sampai pada puncak beratnya dan sulitnya, sehingga ia sulit untuk diungkapkan. Hal itu karena mereka mendahulukan ridha Allah dan ridha Rasulnya daripada segala sesuatu. Wadanu alla malja minallahi illa ilaih. Mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Yakni mereka yakin dan mengetahui keadaan mereka bahwa tidak ada keselamatan dan perlindungan dari kesulitan kecuali hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Terputuslah ketergantungan mereka dengan makhluk. Mereka bergantung hanya kepada Allah, Rabb mereka, dan kembali kepadanya. Mereka mengalami kesulitan ini selama 50 malam. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka, yakni mengizinkan dan membimbing mereka untuk taubat kepadanya. Liyatubu, agar mereka tetap dalam taubatnya, yakni agar taubat tersebut dilakukan oleh mereka, sehingga kemudian dia akan menerima taubat mereka. Innallaha huwat tawwabu, sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat, yakni banyak memaafkan, mengampuni dan menerima taubat dari kesalahan-kesalahan dan berbagai kekurangan. Ar-Rahim, lagi maha penyayang, sifatnya adalah rahmat yang agung, yang selalu turun kepada hamba setiap saat dan waktu, di segala kesempatan yang menyebabkan perkara agama dan dunia mereka berdiri tegak atasnya dengannya. Dalam ayat-ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa penerimaan taubat oleh Allah kepada seorang hamba adalah tujuan dan sasaran paling mulia dan paling tinggi, karena Allah menjadikannya sebagai akhir bagi hamba-hambanya yang khusus dan memberi mereka nikmat dengannya ketika mereka melakukan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoinya. Di antaranya, kasih sayang Allah kepada mereka serta peneguhan iman mereka pada waktu kesulitan dan musibah yang mencemaskan. Di antaranya, bahwa ibadah yang berat bagi jiwa memiliki keistimewaan dan keutamaan di atas selainnya. Semakin berat kesulitannya, maka akan semakin besar pahalanya. Di antaranya bahwa penerimaan taubat oleh Allah kepada hambanya adalah berdasarkan penyesalannya yang mendalam. Sedangkan orang yang tidak peduli dengan dosa dan tidak merasa bersalah jika melakukannya, maka taubatnya pasti gagal, meski dia menyangkanya diterima. Di antaranya, bahwa tanda kebaikan dan lenyapnya kesulitan adalah jika hati seorang hamba hanya bergantung kepada Allah Ta'ala secara sempurna dan terputus dari mengharap kepada makhluk. Di antara kasih sayang Allah kepada 3 orang sahabat tersebut adalah Allah menyifati mereka dengan sifat yang bukan aib bagi mereka. Dia berfirman, khulifu, mereka ditangguhkan, sebagai isyarat bahwa orang-orang mukmin meninggalkan mereka atau ditunda dari orang yang taubatnya dipastikan ditolak atau diterima. Dan bahwa mereka tidak berangkat bukan karena tidak menginginkan kebaikan. Oleh karena itu Allah tidak berfirman takhallafu, tidak berangkat. Di antaranya Allah Ta'ala memberi nikmat kejujuran kepada mereka. Oleh karena itu Allah memerintahkan agar mereka diteladani. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.